Ada ketua kelas soleh, silakan pimpin doanya. Sebelum belajar sebaiknya membaca doa percaya masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Oke, hari ini kita pembelajaran apa pada hari ini? Dan kecerdasan artifisial. Sebelum belajar, ibu mau cek dulu kerapiannya. Oke, silakan periksa dulu kiri kanan ada sama tidak. Bukunya silakan dikeluarkan. Ya, oke. Oke, sudah semuanya? Oke, berarti kalau sudah kalian sudah siap untuk belajar pada hari ini. Ibu mau tanya, ada yang tidak hadir hari ini? Yang satu ada? Ada. Siapa yang sakit? Ada. Saya aja ada lagi? Ada. Siapa lagi? Kenapa ada Pak? Alfa. Oke, kita doakan semoga aja lekas. Oke anak-anak, ya pada hari ini kita belajar tentang coding dan kecerdasan artifisial. Ada yang tahu tidak apa sih itu coding dan kecerdasan artifisial? Kita lihat dulu coding dan kecerdasan artifisial. Oke, di sini siapa bisa membacakan apa itu kecerdasan artifisial? Angkat tangannya. Rizky, coba dibacakan Ki. Artifisial Iya, kecerdasan artifisial adalah kemampuan mesin untuk meniru kecerdasan manusia yang seperti berpikir, belajar, memecahkan masalah dan membuat keputusan. Oke. Jadi di sini pada pembelajaran hari ini kita disuruh untuk membuat program atau coding ya, memprogram bagaimana sih cara ya teknologi meniru kemampuan manusia, yaitu dari segi berpikir, belajar, dan memecahkan masalah. Oke, ini pembelajaran yang kemarin kan? Oke, kita akan masuk ke pembelajaran pada hari ini. Tujuan pembelajarannya apa? Ini dia. Satu apa? Ini dapat belajar instruksi tutur atau apa? Untuk menyelesaikan tugas ya. Yang kedua apa? Dapat mengimplementasikan algoritma secara fisik dengan cara apa? Kita nanti akan bermain melalui robot dan oke. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, ibu mau tanya dulu, ada yang tahu tidak tentang robot? Mesin yang meniru, iya mesin yang meniru kemampuan manusia. Semuanya setuju? Setuju. Kalau setuju tepuk tangan dulu untuk Ate. Jadi apa? Kalau robot itu apa nih? Mesin yang diprogram untuk meniru manusia. Ya. Jadi dia itu robot itu bisa tidak bergerak sendiri? Tidak. Si manusia kan dia bergerak sendiri, ya kan? Dia diperintahkan oleh otak, dia bergerak sendiri. Kalau robot bisa tidak? Tidak. Berarti harus ada ya perintah untuk programnya supaya dia bisa bergerak sesuai dengan arahan. Oke. Sebelum kita belajar, karena sudah tahu robot, di sini kita berarti membuat langkah-langkahnya kan? Berarti apa? Kita akan membuat langkah-langkahnya itu apa namanya langkah-langkah? Membuat algoritma. Pengertian algoritma itu apa sih? Apa ini? Langkah-langkah logis sistematis untuk menyelesaikan masalah atau mencapai. Iya, langkah-langkah ya logis dan sistematis untuk menyelesaikan masalah yang ada. Oke, bertepuk tangan untuk media. Yang semangat, tidak letol, tidak menghentikan cipta, kita speaking terlebih dahulu. Silakan berdiri. Oke, di sini ada lagu gerakan dan lagu bersama dengan tadi kan dari ikuti gerakan yang ada di depan. Oke, kita mulai siap? Ya, oke. Oke, kita mulai lagi. Tadi kita sudah mengetahui tentang robot. Kita akan membuat langkah-langkah seperti robot. Berarti kita menggunakan berpikir komputasional atau algoritma. Jadi berpikir komputasional apa?
kecerdasan artifisial. Sama seperti pelajaran kita sekarang kan? Oke, mengacu pada definisi operasionalnya kita dapat mengasah kecakapan dekomposisi, abstraksi, pengenalan pola, dan algoritma untuk membantu dalam memecahkan masalah. Tapi untuk hari ini kita hanya fokus di dekomposisi dan algoritma. Dekomposisi. Ini dekomposisi adalah bagian dari berpikir komposisional dalam proses memecahkan masalah yang kompleks. Masalah yang kompleks ini bagaimana sih? Banyak. Iya, yang besar ya. Terus dibagi lagi kan, dipecah-pecah menjadi bagian yang lebih kecil, sehingga mudah untuk diselesaikan atau dikelola. Tujuannya untuk apa? Untuk memudahkan pemahaman, analisis, solusi dari masalah kalian. Dengan demikian apa? Dekomposisi membantu kita mengatasi masalah dengan cara memecahkan menjadi bagian-bagian yang Lebih sederhana. ya, lebih sederhana atau lebih kecil. Kalau algoritma dan kalau apa algoritma itu? Angkat tangannya kakak. Angkat tangannya. Algoritma adalah Iya. logis yang sistematis untuk menyelesaikan masalah. Oke, jadi yang algoritma adalah langkah-langkah yang terstruktur dan sistematis untuk menyelesaikan masalah. Oke, hari ini kita akan membuat algoritma. Sebelum itu, nanti kita akan membuatnya robot cerdas tanpa komputer dengan algoritma. Nah, jadi tugasnya apa? Nah, di sini kalian akan membuat langkah-langkah sederhana untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada. Nanti masalahnya apa? Ibu akan minta 3 kelompok menyelesaikan masalah bagaimana sih cara membuat minuman, ya, mengarahkan robot atau membuat perintah kepada robot bagaimana cara membuat minuman tersebut. Yang 3 kelompok ini Ibu akan bagi lagi pecah lagi bagaimana caranya robot itu memindahkan buku tersebut ke meja yang ada di ujung sana. Oke, nanti silakan berkelompok tentukan mana robotnya, mana programmernya, dan mana yang memberi perintah. 3 orang lainnya silakan mengamati setiap masalah yang ada di robotnya nanti. Kira-kira nanti ya, kalau seandainya nanti Anda memindahkan buku dari sini, otomatis kan ada beberapa halaman yang harus Anda selesaikan. Berarti nanti anak-anak boleh menghitung jarak berapa langkah robot melangkah dari sini sampai ke sini. Setelah itu dia akan mentok kan? Nanti anak-anak harus memberi perintah geser ke kiri sebanyak 2 kali. Nah, itu lagi langkahnya berapa? Jangan sampai menabrak si Arya. Nih, kita geser lagi ke sini sebanyak berapa langkah sehingga nanti robotnya bisa menaruhkan buku di meja. Ya, silakan dihitung. Begitupun dengan dia membuat minuman tersebut. Silakan nanti Ibu siapkan meja di sini. Anak-anak mengarahkan robotnya. Ya, nanti silakan ambil beberapa bahannya. Perintahkan robotnya untuk membuat minuman di sana. Bisa? Bisa. Oke, perwakilan kelompoknya baik. Ibu ambil KPD-nya. Ya, perwakilan saja. Itu jangan lupa perhatikan video ini. Teman seperti robot, kalau perintahnya salah. Oke, perhatikan video ini. Hai teman-teman, pernah nggak sih kalian main game atau bermain peran di mana kalian harus memberi perintah ke teman seperti robot? Kalau perintahnya salah, temannya bingung. Kalau perintahnya tidak jelas,
temannya tidak tahu harus kemana. Nah, hari ini kita akan belajar cara menyusun perintah yang jelas dan tepat dalam coding. Mengapa perintah harus jelas? Ingat teman-teman, komputer hanya melakukan apa yang kita perintahkan. Kalau perintahnya salah, komputer tidak bisa memperbaiki sendiri. Jadi, perintah yang baik itu harus jelas, urut, tidak membingungkan. Oke, jadi apa katanya? Perintahnya harus jelas, urut, dan tidak membingungkan. Karena apa? Komputer tidak bisa memperbaikinya secara sendiri, ya. Jadi perlu benar ya. Benar. Iya, benar ya. Oke, kalau salah kan jadi salah? Ya, tahu. Ya, yang mencari kesalahannya tadi kan? Ada. Ya, pertama tadi ya, yang kemudian yang mencatat. Nanti dibenarin, nanti bukannya, oke penguji, nanti salahnya di bagian yang mana, di langkah yang mana, harusnya berapa langkahnya, itu ya. Oke, terus Atau perintah yang benar. Misalnya, kita ingin memindahkan boneka dari meja ke kursi. Langkahnya, 1. Ambil boneka dari meja. 2. Jalan maju 3 langkah. 3. Letakkan boneka di kursi. Kalau kamu hanya bilang, pindahkan boneka, robot tidak tahu bagaimana caranya. Latihan. berarti apa? Jangan sampai memberi instruksi ya. Kalau tadi dia bilang apa, pindahkan bonekanya, dia kan bingung kan? Karena pindahkan boneka itu kemana? Jadi harus jelas. Jadi misalnya nih, angkat di bukunya, robot akan mengangkat bukunya. Atau angkat tangannya dulu. Oke, ambil bukunya, itu perintahnya. Atau yang itu yang minuman, ambil gelasnya, bawa ke meja. Dalam situ ambil minumannya dan ambil air kemasannya. Silakan taruh di meja, kotak di meja ini salah kan? Oke, baru diambil, baru diangkat kan? Hadap ke kanan, maju 5 langkah ke depan, misalnya nih ya, maju 5 langkah ke depan. Terus apalagi perintahnya silakan dibuat di langkah-langkah ini, ya. Menyusun buku di rak. Coba yuk, kamu susun langkah untuk menyusun buku di rak. Langkahnya apa dulu? Ambil buku, jalan ke rak, letakkan buku. Urutan yang benar akan membuat tugas selesai dengan baik. Bermain peran robot dan programmer. Kamu bisa bermain peran dengan temanmu. Satu jadi robot, satu jadi programmer. Programmer memberi perintah seperti maju 2 langkah, belok kanan, lalu menghapus. Robot harus mengikuti perintah dengan tepat. Kalau perintahnya salah, robotnya bisa jalan ke arah yang keliru. Hari ini kita sudah belajar menyusun langkah-langkah. Itu oke, silakan dikerjakan. Oke, di sini ada dikomposisikan masalah kalian itu masalah yang kompleks. Bagaimana caranya kalian membuat masalah itu menjadi sederhana? Pakai silakan dibuat langkah-langkahnya atau cara menyelesaikan. Ya, silakan diskusikan. Ya, siapa orangnya? Ya, diskusikan. Oke, di sini nih, di rangkaiannya bagian satu adalah memahami tugas dan mendekomposisikan masalah. Jadi di sini ada tugas kalian. Kalian sudah ibu pilih 3 orang untuk membuat minuman dan 3 orang lagi untuk memindahkan buku. Jadi bagaimana cara kalian mendiskusikan masalah tersebut sehingga apa saja sih langkah-langkah yang harus kalian lakukan untuk menyelesaikan tugas tersebut atau masalah tersebut. Oke, terus tulislah langkah-langkahnya di bagian sini, Pak. Di bagian sini langkah-langkahnya nih. Mulai tulis langkah-langkahnya di bagian bawah. Dan terus bagian keduanya apa? Merancang instruksi. Jadi yang menginstruksikan itu ada yang memberi instruksi kan? Oke, sudah dibuat oleh programmer langkah-langkahnya. Nanti di sini nomor bagian 2-nya dia merancang instruksi yang presisi untuk robotnya. Jadi misalnya nih ya, contoh di sini. Langkah awalnya apa? Ambil cangkirnya. Berarti robotnya harus mengambil cangkir. Silakan letakkan di meja tengah. Itu tapi langkah-langkahnya benar atau salah? Jadi harus apa? Ya, hadap ke hadap kanan. Oke, dia akan hadap ke kanan. Oke, terus apa lagi? Ya, maju berapa langkah kira-kira? Nah, silakan selesaikan masalahnya. Ya, oke, sudah sampai di sini. Silakan letakkan cangkirnya di atas meja. Dia akan meletakkan di atas meja. Dia akan silakan balik kanan kembali. Balik kanan kembali. Ambil yang tadi. Ya, pokoknya diinstruksikan. Kalau
Boleh, ya. Boleh kalian simulasikan sendiri. Oke semuanya? Oke. Untuk kelompok ini, ya. Kelompok yang 1, 2, 3. Silakan perwakilan kelompok tengah nomor 2 untuk memperagakan. Dapatnya siapa namanya? Oke, untuk yang ada di kelompok 2, ya, silakan catat kesalahan dari kelompoknya. Oke, silakan catat kesalahan dari kelompoknya. Oke, besar-besar instruksinya ya. Bisa besar? Oke, silakan. Ya, baik. Penampilan dari kelompok 2. Maju 2 langkah. Oke, maju 2 langkah. Hadap kiri. Oke. Maju 2 langkah. Angkat kedua tangan. Tangan. Depan kepala. Oke, kepala. Ambil gelas. Ambil daging. Lanjut lagi. Ya, kalau tidak paham boleh diulangi, minta diulangi. Ya. Maaf, saya tidak mengerti. Mohon ulangi lagi. Oke, apabila bilang saya tidak mengerti, ulangi lagi. Angkat kepala. Hadap kanan. Oke, yang lain suaranya biar tidak mengganggu proses robotnya, ya. Oke, yang penguji silakan perhatikan gerakan robotnya. Apakah sesuai dengan kalian? Ayo, serong kiri katanya. Oke, serong kiri robotnya. Terus. Ya, berilah. Serong kiri. Serong kiri. Oke, satu lagi. Ya, Serong kiri. serong kiri lagi. Mana kirinya? Kalau tidak tahu, boleh bilang perintah tidak jelas. Ulangi lagi. Tidak jelas. Ulangi lagi. Serong kiri. Serong kiri, mana kirinya? Ayo, kiri. Ya, serong kiri mana? Serong. Kalau serong bagaimana? Hanya Serong kanan. Ayo, robotnya tidak jalan. Ayo, terus. Ayo, robotnya. Oke,
Bagian yang mana yang salah? Perintah berapa yang salah? Iya, ya. Di hadap kiri dan hadap robotnya berputar-putar, ya. Robotnya berputar-putar hadap kiri, hadap kanan, dan ya. Kalau ingin membuat minuman, apa saja sih yang harus disiapkan? Iya, ada airnya, ada jantungnya, ada. Karena ini pakai air kemasan harusnya ada. Sedotan atau pipetnya ya. Iya, oke, boleh ulangi sekali lagi. Ya, ulangi sekali lagi. Perbaikannya kalian yang menunjukkan apa perbaikannya? Ya, silakan saja. Silakan ada. Ya. Oke. Oke, bilang yuk. Anak kiri, anak kiri. Seorang bisa maju 4 tambah. Oke, angkat maju. Nah, perbaikannya apa sih? Di bagian mana? Pas mengajar tadi, oke. Sekarang cara perbaikannya. Ya, angkat tangannya. Terus, tentukan kepalanya. Oke, kepalanya tentukan kepala. Oke, gas. Terus, air, sedotannya. Terus, tutup champion. Oke, pertama lagi tutupnya. Terus, sendoknya langsung diambil. Oke, terus, kiri, oke, kiri, untuk kirinya. Muat ke bawah. Oke, terus, caranya tadi di mana? Di sini ya? Harusnya di mana? Oke, kanan. Oke, terus, empat maju depan. Oke. Ayo, mana gelasnya? Perintahnya apa? Waduh, nggak boleh oleh. Lagi perintahnya. Oke, gelas meja, terus. Championnya, terus. Sendoknya, oke. Sedotan. Dan apa tuh? Kiri, oke. Terus. Oke, letakkan gelasnya yang kiri. Gimana cara menuangkannya? Oke, sepertinya ya. Dilakukan sepertinya, sepertinya. Oke, buka dan tuangkan ke gelas. Tuangkannya bagaimana? Kalau tidak mengerti boleh lupa, mereka tidak jelas. Ini jam, terus belum diberhentikan, robot tidak boleh bertanya jelas ya. Ya, letakkan meja. Sedotannya. Sudah cukup merata. Oke, terus. Terus. Oke, berhenti. Terus. Atau letakkan di kiri. Setelah itu untuk kirinya. Terus mana lagi di situ? Ditaruh kiri, kiri, oke kiri. Oke, sudah ya? Ya? Oke. Oke, tepuk tangan dulu untuk komputer. Oke, komputer kira-kira salah di mana tadi? Yang kedua ini ada di? Ya, di gelasnya. Kenapa gelasnya? Salah meletakkan. Oke. Karena di sini ya, kalau kalian salah memberi perintah, maka apa? Maka ya robotnya
Terus dari sini ada yang pengen ditanyakan Kak tentang cara membuat langkah-langkah yang sederhana? Ya, ada yang ditanyakan? Ya, sudah paham semua? Oke, kali ini kita belajar tentang apa sih? Tentang dia bermain peran dengan robot ya. Ya, menggunakan algoritma. Jadi kita membuat langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah. Ya, pertama ini dilakukan dulu dipecahkan dulu masalahnya. Masalahnya itu santai, disuruh buat minuman. Terus apa nih? Langkah selanjutnya dia harus apa ya? Disuruh mengdekomposisikan ya, memecahkan masalah yang kompleks menjadi masalah yang kecil atau sederhana. Kemudian apa lagi ya? Kemudian dibuat langkah-langkah atau algoritmanya supaya masalah tersebut selesai, ya kan? Ya. Oke, dari sini aku minta siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Ya, membuat langkah-langkah dengan jelas. Selain itu apa lagi Nak? Kalian bisa menyimpulkan lagi? Cara menyelesaikan masalah. Iya, membuat cara penyelesaian masalah. Oke,